Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Fadilah dengan NIM 250410047. Saya dari unit 10, mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Konseling, Prodi PGSD. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan jurnal learning yang berjudul Evaluasi Pendidikan. Evaluasi pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi juga berfungsi sebagai alat untuk mengukur efektivitas metode, strategi, dan media pembelajaran yang telah digunakan oleh guru. Melalui evaluasi, guru dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan proses pembelajaran sehingga dapat melakukan perbaikan yang diperlukan. Dari materi evaluasi pendidikan yang telah dipelajari, saya memahami bahwa evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menafsirkan informasi mengenai hasil belajar peserta didik. Evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran yang berlangsung. Evaluasi pendidikan memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik, memberikan umpan balik kepada guru dan siswa, menentukan keberhasilan program pembelajaran, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pendidikan. Dengan adanya evaluasi, guru dapat mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau masih perlu dilakukan perbaikan. Selain tujuan, evaluasi pendidikan juga memiliki beberapa fungsi, seperti fungsi diagnostik, formatif, sumatif, selektif, dan penempatan. Fungsi diagnostik digunakan untuk mengetahui kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Fungsi formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Fungsi sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengetahui hasil belajar secara keseluruhan. Sementara itu, fungsi selektif dan penempatan digunakan untuk menentukan peserta didik yang memenuhi kriteria tertentu atau menempatkan peserta didik sesuai kemampuannya. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai teknik, baik tes maupun non-tes. Teknik tes meliputi tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik. Sedangkan teknik non-tes dapat berupa observasi, wawancara, angket, penilaian diri, dan portofolio. Pemilihan teknik evaluasi harus disesuaikan dengan tujuan dan kompetensi yang akan diukur, agar hasil yang diperoleh lebih akurat. Setelah mempelajari materi evaluasi pendidikan, saya menyadari bahwa evaluasi bukan hanya kegiatan memberikan nilai kepada peserta didik. Evaluasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Sebagai calon guru, saya harus mampu merancang dan melaksanakan evaluasi yang objektif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Saya juga memahami bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan berbagai bentuk evaluasi agar dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kemampuan peserta didik. Hasil evaluasi hendaknya digunakan sebagai bahan refleksi untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan semata-mata untuk menentukan nilai akhir. Materi ini memberikan pemahaman kepada saya bahwa evaluasi merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran. Evaluasi yang baik akan membantu guru mengetahui perkembangan peserta didik sekaligus meningkatkan efektivitas pembelajaran yang dilaksanakan. Adapun kesimpulannya, evaluasi pendidikan adalah proses sistematis untuk mengukur dan menilai pencapaian tujuan pembelajaran.
Evaluasi memiliki tujuan dan fungsi yang sangat penting dalam proses pendidikan, baik untuk mengetahui hasil belajar peserta didik maupun untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus mampu melaksanakan evaluasi secara tepat, objektif, dan berkesinambungan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Demikian jurnal learning yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.